Oke, rehat dulu, insyaallah. Tadinya mau lanjut lagi, cuma kan kita nyari titik terakhirnya itu di bawah jembatan. Khawatirnya maju ke siang hari kita gerah kalau di tempat terbuka seperti ini nih. Soalnya di sini nggak ada pohon, nggak ada rumah, nggak ada pom bensin, ada pun jaraknya jauh. Jadi kita nyari titik terakhir buat istirahat, berkemah ataupun tidur kita di bawah jembatan supaya di siang harinya kita ada atap, supaya nggak terlalu gerah pas di siang harinya. Nah, dikarenakan jaraknya dari sini ke jembatan berikutnya 14 km, kemungkinan itu 2 jam 30 menit tanpa istirahat. Ya mungkin kurang lebihnya 3 jam lah sampai ke jembatan berikutnya. Nah, nggak keburu, yang ada nanti keburu siang. Jadi kita memutuskan titik terakhir malam hari ini insya Allah di sini teman-teman. Alhamdulillah. Tetap semangat insya Allah. Alhamdulillah, aku selalu semangat teman-teman. Semangat dikarenakan kita udah mau sampai. Teman-teman. Itu sakit batu enggak? Ini ada bantal, ada ban untuk mengganjal leher. Alhamdulillah. Ke Ruwais 146 km lagi. Kalau ke perbatasannya kurang lebih 200 kilometeran lagi. Jadi kita jalan sampai 50 km sebelum masuk ke Arab Saudi, karena masuk ke Arab Saudi dilarang untuk jalan kaki. Kemungkinan sebelum perbatasan kita naik bis dulu atau mobil. Nah, setelah 50 km dari perbatasan Arab Saudi baru kita jalan lagi, karena dilarang jalan. Mau kemana mungkin ini orang jalan. Nah gitu teman-teman. Sama siapa? Aku sama Bang Faiz tuh. Di sini masih jam 2.45. Alwas ready. Ya teman-teman, insya Allah nanti kita berdoa secara online bareng-bareng di waktu yang bersamaan, umroh secara online mungkin ya, insya Allah. Semoga di antara kita semua ada yang terpanggil karena Allah, mungkin lewat perantara orang-orang baik. Contohnya seperti lewat Papa Salam. Itu Papa Salam senantiasa setiap bulannya selalu memberangkatkan umroh. Kurang lebihnya setiap bulan itu 50 orang. Beliau memberangkatkan umroh itu lewat akun TikToknya. Gitu. Nah, barangkali di antara kita semua di sini 7.000 orang ada yang kepanggil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di hari ulang tahunnya Papa nanti 495 orang diberangkatkan umroh. Tanggal 12 kalau nggak salah ya, tanggal 12 bulan 10. Nah, jadi nanti mungkin saya nunggu di sana. Nah, kemungkinan nanti di Arab Saudi juga kita bareng sama Bang Megi. Tapi Bang Megi naik mobil sama istrinya sama anaknya. Nah, jadi di Arab Saudi pun kita jalan titik terakhir di mana nanti dijemput sama Bang Megi, dianterin ke tempat istirahat. Nah, besoknya lanjut di tempat istirahat, Bang Megi naik mobil nunggu lagi di depan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, selama perjalanan ini alhamdulillah senantiasa Allah mendatangkan orang-orang baik. Alhamdulillah, di balik rasa sabar, tetap istiqomah, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Selagi kita di jalan yang benar. Tapi di balik itu juga itu pasti ada ujian juga. Dan ujian itu gimana kita cara nanggepinnya, gimana kita cara ngatasinnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang di sini kita ketemu sama Bang Megi. Untuk acaranya
hasil dari istiqomah, titik terakhir di mana. Jadi kita di sini nggak pusing gitu. Ini titik ke titik terakhir kita naik apa. Dan alhamdulillah di sini ada Bang Megi. Ada Bang Megi. Sekarang aku di UAE. Waktu di India ada Bang Faisal, Ibu Ana, Bang Iksan. Di Dubai ada Kak Vivi, ada Syarif. Sekarang di Abu Dhabi ada Bang Megi, Abah 99, Bunda Laila, Baba Zaki. Masih banyak lagi teman-teman. Alhamdulillah. Ya, selama perjalanan alhamdulillah aku nggak pernah ngerasa kesepian. Sami Dubai, welcome to Dubai. I am from Indonesia. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang aku udah ada di Abu Dhabi pun sebelumnya nggak direncanain nanti ketemu sama Bang Megi, sama sekali nggak. Tapi di sini kami sama Bang Faiz dipertemukan karena Allah teman-teman. Mungkin di setiap pertemuan juga pasti ada perpisahan. Nah itu tuh yang paling menyakitkan. Itu yang paling mungkin di saat kebersamaan inilah momen-momen kebersamaan sama orang-orang yang ada di sini. Di Pakistan ada keluarga Bang Ali. Tapi insya Allah mungkin nanti suatu saat juga insya Allah kita pasti ketemu lagi. Udah totalnya aku mulai jalan tanggal 12 November 2024. Udah 7 bulan 1 minggu lebih. Udah 7 bulan 1 minggu lebih totalnya ya. Kalau jalannya doang 134. Nah jadi dari 7 bulan itu jalannya 134. Nah sisanya berarti istirahat, terus ngurus-ngurus dokumen, makan, beli sepatu, beli tenda, naik pesawat, naik mobil. Nah itu mah nggak dihitung perjalanannya. Nah kesimpulannya perjalanannya 134 hari. Ya 7 bulan 11 hari. 7 bulan 11 hari. Ya alhamdulillah aku udah sampai di sini teman-teman. Ya kadang aku juga nggak sadar gitu, nggak nyangka aku udah sampai di sini. Kemarin di Pakistan, sekarang aku udah di sini udah hampir 1 bulan lebih. Ini lumayan ada bantal, ada ban, ada bantal. Nyenyaknya. Tuh Bang Faiz tuh. Ya teman-teman, aku live-nya nggak lama ya, aku ngabarin emak-emak. Mungkin di Indonesia udah pada bangun kan ya. Di Indonesia sekarang udah jam 6 pagi. Di Malaysia udah jam 7. Kalau di sini di Abu Dhabi masih jam 03.00. Beda 3 jam. Tunggu Bang Megi. Oh ya. Oke. Aku live sampai Bang Megi datang ke sini ya. Pernah sakit gak? Alhamdulillah. Dari tanggal 12 November 2024 sampai sekarang alhamdulillah aku selalu diberikan kesehatan. Aku belum pernah sakit, alhamdulillah. Senantiasa sehat terus teman-teman. Waktu di Indonesia itu bukan sakit, tapi itu disuntik vitamin. Padahal tuh aku tuh gak mau. Kalau disuntik vitamin tuh suka ada efeknya. Tapi alhamdulillah gak apa-apa, sehat. Itu aku di Indonesia suntik vitamin. Nah terus yang kedua kali disuntik kemarin bikin vaksin. Nah iya teman-teman, barangkali di sini ada teman-teman saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan itu syarat umroh dan bikin visa umroh itu harus divaksin meningitis dan influenza. Nah mungkin di setiap negara bisa. Aku kemarin divaksinnya di Dubai.
divaksin 2 kiri kanan. Itu syarat untuk umroh. Karena nanti di perbatasan atau di border itu pasti ditanya udah vaksin atau belumnya. Kalau belum itu nggak bisa masuk. Kalau untuk jalur darat, kalau untuk travel mungkin kan dari Jakarta bandara menuju ke Arab Saudi, nanti di imigrasinya ditanya. Nah, mumpung masih di Indo atau di mana, vaksin aja dulu gitu. Kemarin kalau biaya vaksin di Dubai itu 300 dirham lebih, kurang lebihnya 1.200.000 gitu. Ya, kalau paspor nggak pakai paspor, pakainya rapot SD dan ijazah SD, itu yang dipakai. Semangat, siap Bang Nano, semangat. Nggak pakai paspor, bebas paspor dan bebas visa ya. Aku vaksinnya hampir 10 kali. Di Dubai 2 kali, Pakistan 2 kali, India 2 kali. Jadi supaya imun tubuhnya itu kuat, supaya imun tubuhnya itu kebal dari penyakit, khususnya dari penyakit hati. Nah, kebal asli, serius, emak-emak, bapak-bapak. Di Thailand 2 kali, di Malaysia 2 kali, di Indo 2 kali. Jadi penyakit itu nggak bakalan mempan gitu loh. Yang ada kuat kita, kuat sabar, kuat iman, kuat istiqomah, kuat fisik, kuat godaan, kuat rintangan. Nah itu. Dan yang pastinya itu semua atas kehendak Allah gitu ya. Ya kalau betul 10 kali itu penyakit hati nggak bisa masuk. Soalnya kalau udah punya penyakit hati itu obatnya nggak ada, cari di apotek nggak ada, susah. Kita semua yang ada di sini dijauhkan dari yang namanya penyakit hati. Alhamdulillah, Allah menambah rasa syukur yang begitu luas. Allah menambah rasa sabar, Allah menambah rasa kesehatan, panjang umur yang benar-benar berkah insya Allah. Alhamdulillah. Nih jangan ketawa, Mama kenapa ketawa? Ya betul. Belum, visa umroh mungkin belum dibuka. Nah tapi info dari pusatnya di mana? Aku kan sharing sama yang pernah pakai sepeda, yang pernah pakai motor, yang udah ada di Arab Saudi, bahwa untuk saat ini visa umroh belum ada. Ada cuma untuk visa transit doang. Jadi misalnya transitnya itu singgah doang loh. Maksudnya singgah doang di Arab Saudi. Nah, untuk memanfaatkan waktu singgah itu ya dipakai untuk ke Mekah misalnya tuh. Dan itu nggak sampai 1 minggu, mungkin 6 hari atau 5 hari udah itu pulang. Nah kalau untuk visa umroh yang 3 bulan itu belum dibuka ya, begitu informasinya seperti itu. Mungkin bulan-bulan ini untuk visa umroh dibuka insya Allah ya. Kalau udah dapat visa umroh, itu senengnya kita udah bisa ya. Kalau udah dapat visa umroh mah kita misalnya udah di perbatasan Arab Saudi, mau langsung ke Mekah pun itu bisa, karena kan udah dapat visa umrohnya. Tapi saya ingat dari awalnya harus istiqomah, emang mau jalan dulu sebelum menginjakkan kaki di tanah suci Mekah. Jadi mau jalan aja dulu mungkin sebulan, nah berarti nyisa 2 bulan visa umrohnya, baru tinggal netep di tanah suci Mekah. Nah seperti itu ya. Aku mah agak bawel kalau dari segi memperjelas itu supaya paham gitu ya. Ya alhamdulillah, insya Allah saya pun di sini sehat. Kaki alhamdulillah sehat, gelap kaki alhamdulillah sehat. Bang Faiz pun alhamdulillah sehat, keluarga alhamdulillah sehat, teman-teman alhamdulillah sehat, tim escort semuanya
semuanya alhamdulillah sehat. Emak-emak pun yang ada di sini semuanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa untuk selalu ucap syukur alhamdulillah ketika kita bangun pagi ya. Kadang kita kalau bangun pagi itu, termasuk diri saya sendiri dulu, suka ngeluh gitu loh. Setiap bangun tidur itu ngeluhnya itu, kok saya gini-gini terus ya. Ketika ngelihat ke depan, kok yang lain mah happy gitu loh. Kok yang lain mah bisa kesini, bisa kesana, kok saya gini-gini terus. Ya, tanpa kita sadari, kita udah bisa melihat aja, kita udah bisa bernapas aja, itu adalah sebuah rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya finansial, materi, uang, benda, bukan. Rezeki itu ya kita bisa bernapas, kita bisa melihat, itu adalah rezeki yang tanpa kita sadari loh. Kadang kita lupa Allah udah ngasih rezeki di saat kita bangun tidur, yaitu bisa bernapas. Dan alhamdulillah selagi kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa bernapas, kita bisa melihat. Nah, di balik itu Allah menambah rezeki berupa materi, berupa finansial, berupa apa gitu, yang diawali dari dasarnya dulu. Alhamdulillah, aku nggak ngajarin, aku mah di sini cuma saling mengingatkan ya. Soalnya apa? Ini yang saya rasakan selama dari awal sampai sekarang. Itu ya. Yang intinya selalu bersyukur. Alhamdulillah. Aku mah di sini jauh dari kata ustad, aku mah di sini cuma belajar dan belajar. Aku pun di sini harus dibimbing, harus dinasehatin, harus diingetin. Ya, intinya saling mengingatkan aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang Megi bener ke sini, Bang? Insya Allah. Ya, kita nunggu Bang Megi di sini. Nunggu Bang Megi. Bang. Baik. Cemilan ada, Bang? Cemilan masih ada? Kamera depan ya, belakang nih. Tuh. Kalau radar udah ready. Ini radar udah ready. Nah, ini kita di sini, teman-teman. Tuh. Tadinya kita mau berkemah di sini. Alhamdulillah Allah mendatangkan Bang Megi untuk jemput aku dan Bang Faiz menuju tempat istirahat. Nah, besoknya lanjut lagi dari sini lagi, teman-teman. Jadi selama di sini mungkin kita berkemah tidur sampai siang atau sore itu baru satu kali, teman-teman. Ya, tapi jujur waktu berkemah di siang hari itu pun ada pohon. Teman-teman, kayak di open gitu. Nah, waktu berkemah kan apa ya, tidur jam berapa ya? Udah sholat subuh tuh jam 4 tidur. 4:30